Halo Riders, sekarang gue lagi ada di Batak Custom Workshop, masih di rangkaian program IMOS Visit Garage X Parjo 2022. Kita di sini mau ngelihat motor-motor yang ada di Batak Custom Workshop, mau kita invite salah satu hasil karyanya, dan juga kita mau lihat workshopnya tuh kayak gimana yang bisa menghasilkan banyak karya sampai sekarang. Lanjut kita ke dalam. Halo Rider, sekarang kita lagi ada di salah satu garage yaitu Batak Custom Workshop. Di sini kita nanti akan ngelihat workshopnya itu kayak gimana, terus juga mau ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung dari Batak Custom. Kita kenalan langsung sama owner Batak Custom Workshop. Halo. Halo, Mas Adnan. Dengan siapa? Dengan Abraham. Abraham. Panggilannya? Bram. Oh, Bram. Ya. Nah, Bram. Pertama, gue mau ngucapin thank you sama lu udah kemarin kita ada program IMOS Garage Build X Parjo yang dimana kita nge-share untuk teman-teman ikut kompetisi desain dengan ngedesain ada 3 motor di sana. Yep. Nah, mungkin gue mau informasiin juga kita nanti IMOS di tanggal 2 sampai 6 November 2022 itu mau meng-invite nih Batak Custom Workshop buat bisa nampilin salah satu karyanya. Siap. Kira-kira bocoran karya yang mana yang bakal kita tampilin nih? Kayaknya kalau bocoran motornya yang pasti Matic. Iya. Motornya udah pasti custom dan belum pernah di posting sebelumnya sama Batak Custom. Okay. Jadi biar surprise aja gitu, Nan. Tapi kayaknya bilang bocoran nanti kita bakal review juga gimana? Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti pokoknya kita tunggu pantengin terus videonya, kita bakal review salah satu karya dari Batak Custom Workshop. Bram, ceritain sedikit dong Bram tentang Batak Custom. Kenapa namanya Batak Custom Workshop? Oke, sebenarnya kenapa namanya Batak Custom ya? Namanya Batak Custom itu sebenarnya waktu itu pernah bikin motor, bikin doang gitu. Terus di review sama ada satu media, udah ngobrol segala macam. Terus, Mas, nama bengkelnya apa? Nggak punya nama bengkel. Belum sama sekali. Udah gitu, salah satu teman dari Batak Custom ngomong, Batak Custom aja bang, karena ya kan kita di sini kurang lebih dominan orang Batak gitu. Gue bilang, ya udah deh, gitu karena emang nggak kepikiran. Ya udah tembak aja langsung situ Batak Custom. Akhirnya ke bawah sampai sekarang. Cuman kalau misalkan dipikir-pikir di Medan itu kan plat nomor itu kan depannya BK gitu. Jadi ya nyambung aja jadi gitu kan. Dan jadi bawa rezeki nama itu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu, kurang lebih gitu. Nah, Batak Custom ini mulai berdiri tahun berapa, Bram? Mulai start itu Batak Custom efektifnya di tahun 2016 di pertengahan tahun. Terus pertama kali workshop tuh udah di sini? Pertama kali workshop sebenarnya awal itu di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Lumayan ya, cuman sepetak doang lah gitu. Itu juga sebenarnya kita masih dalam tahap belajar lah gitu kan. Sampai sekarang juga masih belajar, cuman di tempat yang udah lebih luas lah gitu. Jadi awal mula di rumah, terus berarti motor yang waktu itu diliput salah satu media, motor apa tuh? Waktu itu sebenarnya motor ini nih. Oh, Suzuki Thunder. Suzuki Thunder, cuman bentuknya belum chopper. Bentuknya masih cafe racer karena waktu itu cafe racer tuh hype banget gitu. Nah, terus boleh ceritain nggak mulai kapan tuh Batak Custom tuh dapet notice dari masyarakat umum sampai akhirnya bisa kayak sekarang ini? Oke. Awal mula mungkin orang-orang mulai tahu Batak Custom gitu ya kali ya. Pas waktu itu memang dapat project itu kebanyakan motor Matic. Nah, motor Matic itu kan sebenarnya motor Matic yang di custom. Basicnya orang Indonesia ini kan kebanyakan pakai motor Matic gitu kan untuk komuter sehari-hari gitu. Dan ketika ada motor Matic yang custom, yang tampil beda, dan situ mulai notice lah orang-orang, oh motor Matic bisa di custom juga ya gitu. Karena kan orang stigmanya yang di custom itu kan motor batangan. Iya, motor Matic nggak bisa dipapain aja. Betul. Nah, terus waktu itu ada salah satu YouTuber, Bang Bimo PTPix yang order untuk bikin motor custom di Batak Custom. Nah, kebetulan pas motor jadi, boom, lumayan meledak gitu untuk Batak Custom gitu ya. Makanya di situ gue bilang, kayaknya kalau misalkan pertanyaannya boom kapan,
saat itu sih, saat bikin Yamaha Mio Cafe Racer. Dan saat itu mungkin orang-orang yang pakai basic dari motor matic yang di custom tuh bisa dibilang masih Belum banyak. Benar. sedikit banget ya. Benar. Dan ya pas banget sama karakter ya teman-teman di Indonesia di sini. Mereka pengen punya motor simple, keren, tapi Gampang. ya gampang. Iya, benar. Gitu. Nah, kita juga mau keliling nih, Bram, di Boleh. workshopnya Bata Custom di sini. Mau kita lihat ada apa aja, ada progres motor apa aja yang lagi dikerjain, oke? Boleh. Nah, oke Riders, kita sekarang lihat workshopnya di dalam. Sebelum itu kita mau lihat nih, di sini ada motor-motor menunggu apa nih, Bram? Sebenarnya kalau ini nunggu antrian timeline, ada yang masuk timeline mulai untuk fabrikasi, terus painting, terus ada assembly. Nah, terus kalau yang di depan ini karena posisinya di depan juga ini sebenarnya tinggal nunggu antrian untuk pulang. Oh, gitu. jadi ada yang udah tinggal diambil sama Betul. ownernya, ada yang nunggu untuk masuk timeline dikerjain. Betul. Berarti masuk ke sini itu janjian dulu ya, nggak bisa tahu-tahu kita datang bawa motor pengen custom dong di sini. Iya. Gitu. Benar. Nah, terus juga kalau gue lihat dari Instagramnya Bata Custom tuh ternyata nggak cuma terima custom doang, ada divisi-divisi apa aja sih, kayaknya kemarin ada restorasi gitu-gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan divisi kayaknya terlalu fancy gitu Nan ya. Jadi sebenarnya apa aja yang dikerjain di Bata Custom gitu kan. Sebenarnya kalau apa aja yang dikerjain di Bata Custom itu kurang lebih apa request-nya kita bisa kerjain ya kita kerjain. Kayak misalkan kita awal itu ngerjain custom. Terus menambah lagi ke bagian restorasi. Terus maupun servis engine untuk motor harian-harian itu juga bisa. Nah, kan awalnya kan Bata Custom ini sebenarnya kan bikin workshop untuk ngerjain motor custom. Betul. Kenapa bisa tahu-tahu masuk ke restorasi? Ceritanya gimana tuh, Bram? Sebenarnya ceritanya lumayan unik sih. Jadi temen waktu itu ada yang punya motor, bisa dibilang motor yang dipakai untuk nganter gas dan Motor perang gitu. Motor gas, motor galon gitu lah. Terus dia bilang, gue ditantangin. Sebenarnya cuman kayak bercanda doang. Bram, bisa nggak motor gue ini dibikin direstorasi gitu, dibalikin ke kondisi awal motor dan rapih gitu. Bisa nggak? Bisa, kenapa enggak gitu. Cuman kalau ngelihat dari kondisi motornya, wah ini mah motor perang gitu kan. Basicnya apa tuh waktu itu? Basicnya waktu itu Supra X125 Honda. Dan waktu itu gua ambil karena istilahnya tantangan. Nggak mikir kemana-mana, kalau misalkan ini nanti bakal ada lanjutan-lanjutannya gitu Nan. Ada bakal restorasi-restorasi motor lain gitu. Dan ternyata alhamdulillah puji Tuhannya sampai sekarang ternyata banyak yang mau restorasi gitu. Karena kan ya orang lihatnya kalau motor galon itu yang frame-nya ada yang udah bisa patah, Iya. bodinya udah Bener. bentuknya nggak karuan. Bener. Ternyata direstorasi bisa kayak keluar dari pabrik lagi ya. Bisa. Dan dari situ banyak customer juga yang minta restorasi juga tuh, Bro. Ya, Nah, mungkin kalau mau yang ngelihat detailnya bisa langsung lihat Instagramnya Bata Custom Workshop ya. Bata Custom _workshop. Nah, kalau untuk alamatnya di sini di mana, Bang? Untuk alamatnya, kalian bisa main-main ke Pamulang Estate, Blok L1 nomor 11, Tangerang Selatan. Pokoknya dari Unpam udah deket. Gitu. Nah, terus kalau ngomongin harga sedikit nih, kalau taruhlah kita bikin motor bentuknya scrambler gitu, itu range-nya mulai dari berapa sampai berapa sih, Bang? Kalau motor custom di Bata Custom itu, range-nya, kecuali chopper gitu ya, range-nya sebenarnya ada di start from 25 juta. 25 juta. Tergantung lagi sama nanti konsepnya kayak apa, partnya yang dipakai apa aja, itu nanti melalui diskusi. Nah, mau diskusi bisa langsung DM ke Instagram. Bro. Yep. Sekarang kita lihat ada apa aja di dalam nih. Jadi ruangan pengerjaannya itu di dalam udah ada bagian-bagian, ada ruang-ruangannya nih ya. Betul. Gitu. Rumah yang disulap jadi workshop, bengkel atau apa motor custom. Kita lihat langsung ke dalam. Nah, Riders, ini salah satu ruangan di mana progres motor-motor custom yang masuk di Bata Custom ini mulai dikerjain. Nah, biasanya kalau customer-customer yang datang ke sini tuh urutannya gimana sih kalau mereka mau bikin motornya di sini? Flow-nya ya. Iya, flow-nya kayak gimana? Nah, sebenarnya awal itu yang kuncinya itu udah di awal, di diskusi. Jadi, sebelum kita ngomongin harga dan berapa lama motornya dikerjain, gue harus tahu secara detail konsepnya kayak apa, terus vibe motornya kayak apa. Jadi bukan cuma konsep sih, karena konsep itu kan sebenarnya in general lu bisa lihat referensi. Iya, betul. Nah, vibe motor itu maunya kayak apa, karena itu berpengaruh sama psikologi nanti yang mau bawa motornya. Nah, secara detail udah tahu, gue bikinin konsep berupa desain. Dari desain udah oke, terus gue keluarin quotation mengenai
apa aja yang dipakai partnya, berikut dengan harganya itu detail. Gue mencoba supaya gimana caranya supaya workshop sama klien itu terbuka gitu. Nggak ada yang disembunyi-sembunyi. Betul, mencoba untuk transparan dan ya udah kalau misalkan udah oke secara desain dan quotation-nya itu kan ibarat kata kayak kontraknya gitu ya. Betul. Baru kita bisa mulai proses mengerjakan si motornya. Salah satunya di depan ini nih. Ini basic motornya apa nih, Bro? Ini basicnya Kawasaki ER6N tahun 2014. Jadi kayak yang tadi Bram bilang ya, dia kita setelah udah dapat vibe motor yang mau kayak gimana, konsepnya kayak gimana, dibikin di digital konsepnya ya. Ya, Jadi bentuknya kayak gini, terus setelah udah cocok baru mulai progres pengerjaan motornya. betul. Dan pasti nunggu antrian yang udah dapat dia. Udah ada timelinenya. Gitu. Nah sekarang kita lanjut ke ruangan kedua. Ini ruangan apa nih, Bram? Ini sebenarnya ruangan utama. Ruangan utama. Jadi motor-motor yang sebenarnya perlu pemikiran gitu ya, bikin shape body, bikin mal-malan segala macam ada di sini. Terus kita lanjut ke ruangan berikutnya nih. Ruangan Boleh. apa nih berikutnya nih? Tadi setelah kita lihat ruangan utama, terus juga ada motor yang lagi progres dikerjain. Terus kita lanjut ke ruangan berikutnya nih. Nah ini biasanya di sini ngapain nih, Bro? Sebenarnya di ruang yang sempit ini, gue coba untuk gue naruh beberapa mesin dan tools-tools yang bakal dipakai dikerjain di Bata Custom. Yang menunjang buat pengerjaan Betul, motornya. betul. Gitu. Jadi ada beberapa tools di sini. Mesin bornya sampai 2, berarti orderannya banyak di sini. Sebenarnya mesin bornya 3, 1, 2, 3. Wah 3, ada 3 ternyata. Satu lagi ngumpet. Berarti ya orderannya rame ya lumayan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Lanjut kita ke ruangan berikutnya. Siap. Nah sekarang kita ada di ruangan selanjutnya. Nah, ruangan ini terlihat lebih bersih nih. Pasti ruangan apa nih Bram yang ini? Nah, bisa dilihat di pintunya ini assembly area. Jadi sebenarnya motor-motor yang udah selesai fabrikasi, masuk ke painting, udah paintingnya beres, itu dikumpulin di sini partnya semua. Terus kita mulai rakit gitu di sini. Jadi semua yang proses udah di custom itu, terus cat selesai, chrome selesai, ditaruh ke sini untuk dirakit jadi utuh satu motor. Yes, betul sekali. Nah, selanjutnya ruangan terakhir yang paling belakang nih. Kayaknya ruangan paling serem di sini. Nah, Rider, sekarang kita ada di ruangan terakhir. Kayaknya ruangan yang paling banyak barang dan berantakan. Ini ruangan apa di sini, Bro? Nah, kalau di sini cutting room-nya Bata Custom. Jadi plat-plat, material semua tuh ada di sini. Terus ibarat kata ruang kerja kotor lah ya. Kurang lebih tuh semuanya dikerjain di sini. Kan basicnya workshopnya Bata Custom ini kan perumahan. Jadi sengaja gue placement itu gue taruh di paling belakang supaya kita juga sama-sama enak lah sama tetangga-tetangga. Yang lain juga ya. Betul sekali. Gitu. Nah, oke Bram, thank you banget udah diajak keliling Bata Custom Workshop. Sama-sama Mas Adnan. Dan juga gue pengen ngasih tahu, jangan lupa nanti datang ke Indonesia Motorcycle Show 2022 tanggal 2 sampai 6 November di Jakarta Convention Center. Bata Custom Workshop akan naruh 1 unit motor hasil karyanya yang nanti semua riders bisa lihat di sana. Dan kalau mau tanya-tanya tentang info detail yang tadi, tentang workshopnya, tentang mau bikin motor custom di sini, bisa langsung ke Instagram Bata Custom _ workshop, betul? Yes, betul sekali. Oke, thank you. Gue juga mau nge-review salah satu karya dari Bata Custom Workshop. Tetap pantengin videonya. See you riders. Nah, Riders, sekarang gue udah di depan salah satu karya motor custom dari Bata Custom, yaitu basicnya Mio yang diubah konsepnya menjadi flat track. Jadi motor ini signaturenya Bata Custom, jadi dia bikin beberapa motor signature untuk para personil di Bata Custom itu sendiri. Nah, dari kita langsung masuk ke bagian depan. Jadi bagian depan ini shocknya sudah pakai di upgrade jadi punya Honda CBR 250
Yang awalnya Matic itu kan shocknya bukan langsung sampai atas segriganya ini. Cuma ini sekarang karena konsepnya flat track jadi dibikin supaya tampilannya lebih sporty, lebih racing. Terus bagian fendernya juga menggunakan aluminium, rodanya masih tetap menggunakan ring 14. Nah, untuk bagian frame ini semua handmade kecuali dari bagian komstirnya nih. Ini komstirnya masih pakai komstir originalnya. Terus dibuat sampai ke belakang, sampai ke bawah sini. Nah, untuk bagian-bagian bodinya ada yang beberapa menggunakan plat besi dan ada beberapa tambahan aksesoris yang menggunakan plat aluminium. Terus posisi footstep juga yang awalnya ada decknya di sini, dia ditaruh di sisi kanan dan kiri motornya. Nah, untuk knalpot sudah diganti silencernya pakai silencer aluminium, terus juga roda belakang juga tetap sama ukuran 14, hanya ditambahin ada arm belakang ini. Nah, arm belakang ini mungkin di standarnya motor Yamaha Mio itu nggak ada, jadi ditambahin supaya bisa lebih stabil saat berkendara. Nah, untuk bagian speedometer juga sudah di-upgrade pakai full digital speedometer, terus stangnya pakai stang fat bar sehingga tampilan flat track di motor ini makin kerasa banget. Dan motor ini masih 85%, jadi yang mau lihat hasil jadinya nanti bisa langsung datang ke IMOS 2022 tanggal 2 dan 6 November di Jakarta Convention Center. Dan juga jangan lupa buat rider semua, di IMOS 2022 nanti kita ada door prize untuk pengunjung yang datang ke IMOS, ada 3 unit sepeda motor yang sudah di custom. Ada Yamaha Fazio, ada Suzuki Address, dan ada Honda Genio. Jadi langsung catat tanggalnya, tanggal 2 sampai 6 November, Indonesia Motorcycle Show di Jakarta Convention Center. Thank you.